Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Hore! 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 Di hari yang baru ini, masuk di minggu yang baru, hari Senin, senang banget, sukacita, senang, syukur, kembali bahagia sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Puji Tuhan, semua diberkati selamat, diberkati sehat, diberkati sukacita, dan hidup baru dalam Yesus sebagai pribadi yang mengasihi setiap kita. Puji Tuhan. Halo semuanya. Saya menyapa yang ada di TikTok. Mana tap-tap layarnya? Mana komentarnya? Mana sapaannya? Dor. Halo yang ada di Facebook, puji Tuhan. Damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Mana share-nya? Silakan dibagikan ya di link tautan di walls di masing-masing, atau bisa share ke grup-grup doa, grup-grup keluarga di WhatsApp dan lain-lain. Hore! Dan yang di YouTube channel yang viral banget, channel doa, channel pelayanan Kristen, channel ibadah yang jadi berkat bagi banyak orang. Ayo, silakan di-share. Ada bahkan yang sudah menyapa dari Samarinda, dari Manado, dan kota-kota mana saja. Damai, damai, damai sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kebaktian Bapak Ibu sekalian kemarin di gereja masing-masing? Kalau Pastor sharing sedikit ya sebelum ajak memuji Tuhan. Kebaktian di Balikpapan ramai banget. Sampai-sampai didatangi pihak kepolisian untuk membantu selain monitoring, memantau dan mengamankan. Ramai banget ya. Saudara melihat Pak Polisi yang ganteng itu, silakan saudara kepoin di thumbnail YouTube. Saat ini terpasang ya, bagaimana polisi yang baik ini datang memantau, mendampingi Pastor Andy, melayani, karena melihat membludak banyak orang-orang datang, bahkan ada yang sampai dari luar negeri, datang dari Australia, ada datang dari Papua, datang dari Jakarta sekitarnya. Ramai banget, dan ramainya juga banyak datang dari Balikpapan. Puji Tuhan, mereka semua mendapat berkat ibadah dan mereka semua pulang dengan doa-doa dari hamba Tuhan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebentar dulu, ini ada masukan katanya nge-lag yang di TikTok. Sebentar, coba Pastor Randy pindahkan jaringannya ya. Semoga semua lancar-lancar saja, sehingga baik pujian, renungan, firman, dan doa-doa bisa semua diterima dengan baik tanpa putus-putus alias nge-lag. Harap semua sudah baik. Saya tunggu responnya kembali yang di TikTok. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini HP-nya harap tidak panas, karena kalau panas ini biasanya malah dia nge-lag bukan karena jaringan, tapi karena sistem di Android-nya gitu. Puji Tuhan. Udah oke kah? Iya. Terima kasih, wah ramai sekali dibaikin. Makasih, harap TikTok dan di YouTube, di Facebook dan YouTube baik-baik saja. Bapak Ibu terkasih, saya mau ajak saudara-saudara hari ini untuk cinta Tuhan Yesus, selalu cinta Yesus. Apa-apa tentang Yesus, semua tujuan kita, center kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah adalah pelindung dan penjaga kita, dan dialah yang sudah menyediakan keselamatan kekal bagi setiap Bapak Ibu yang datang kepadanya dengan percaya. Dan kalau saudara yang lagi lihat ini sedang sakit, saya berdoa sebentar dalam kasih Tuhan, Bapak Ibu yang sakit menerima aliran kesembuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Halo semuanya, yuk kita bersama-sama memuji Tuhan Yesus. Iya. Cintailah Tuhan Yesus dalam segala keadaan. Apapun yang situasi kita hadapi hari ini, yuk sama-sama Pastor Randy belajar untuk berkata tetap cinta Yesus. Amin. Pujian ini memberkati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat silih berganti
aku belajar untuk tetap mencintai Tuhan Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pujian ini selalu menguatkan saya dalam hidup untuk fokus tetap cinta Tuhan Yesus. Yang terutama dalam hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya, cinta Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, melakukan kehendak Bapa. Firman Tuhan Yesus adalah menjadi candu dan kesukaan kita. Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ketik rame-rame. Ku mau
cinta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Makasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun berkat silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Pakailah sesuai rencanamu Tuhan Yesus. Setiap kami menjadi pribadi yang menyenangkan hatimu. Amin, amin. Yang terutama dalam hidup ini adalah Yesus. Semua tentang Yesus. Keajaiban kesembuhan yang saudara alami ini karena Tuhan Yesus, bukan dari manusia, apalagi saya, bukan. Semua karena kasih Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau kita dong cinta Yesus. Kita cinta Yesus. Amin. Ketik amin. Haleluya, haleluya. Kita cinta Yesus. Puji Tuhan. Semua tentang cintamu Tuhan Yesus. Pelayanan ini menguatkan kami. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya,
Haleluya. Kita cinta Yesus. Amin. Ketik amin. Haleluya. Haleluya. Kami sayang Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mau kita cinta Yesus. Saya mau kita cinta Yesus. Kita mau sayang Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan Yesus. Dalam perlindungan Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Pujian segala perkara, kemarin waktu saya bawakan ini, wah, satu tempat kebaktian ini heboh banget karena urapan Tuhan hadir memberi penguatan bagi semua tamu-tamu yang hadir dalam kebaktian kemarin. Khusus hari ini saya bawakan bagi Bapak Ibu sekalian, pujian segala perkara jadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Kesetiaan Tuhan menemani kita sampai selama-lamanya. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, benar sekali. Tuhan Yesus adalah penolong yang sejati. Dia tolong saya, Dia tolong Anda, Dia tolong mereka semuanya yang datang padanya. In Jesus name, segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Selalu percaya, Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Puji Tuhan. Amin. Semua kita ada dalam pelukan erat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang kami rasakan saat ini. Begitu indah melekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan untuk setiap kita masuk di hari yang baru saat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. The time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kitab Mazmur pasal 121 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Marilah kita akan membuka sabda firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur, ya. Pasal 121 mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Baik, saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini ada kuasa, ya, ada dampak. Dengarkan dan imani. Firman Tuhan Yesus, Mazmur 121, ya, ayat 7 sampai ayat yang ke-8, ada tertulis, Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan, accident. Tuhan akan menjagamu dari segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Marilah ayat ini yang kita baca, biarkan menjadi rema. Saudara, ucapkan nama sendiri. Seperti misalnya contoh, Tuhan akan menjaga Andi terhadap segala kecelakaan. Artinya Andi ini setiap hari di jalan, di mana saja dijaga oleh Tuhan dari kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawaku, nyawa Andi. Bisa? Ayo praktekkan agar firman ini bukan cuma sekedar logos saja, tulisan kita baca, tetapi bisa ini menjadi remah di dalam hidup kita. Tuhan akan menjaga siapa saudara, keluargamu, ucapkan
perkatakan janji Tuhan. Katakan apa yang kau yakini dan stop mengatakan apa yang engkau takutkan. Karena jangan sampai apa yang kau takutkan itu yang akan menimpa engkau. Maka ucapkanlah, perkatakanlah janji Tuhan. Di sini Tuhan berkata, Tuhan menjaga saya dan Anda dari terhadap segala kecelakaan. Tuhan menjaga nyawamu dan nyawaku. Puji Tuhan. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita hari ini. Marilah Bapak Ibu sekalian juga yang sudah menerima janji Tuhan, kita mau ucapkan janji Tuhan itu setiap waktu. Dan biarlah mulut kita selalu memuji-muji Tuhan. Bukan bersungut, bukan hal-hal negatif, bukan ngomongin orang, apalagi bergosip-gosip ria. Bukan, Bapak Ibu sekalian, biarlah kita yang sudah menerima janji Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, mulut kita mulut yang memuji Tuhan. Seperti tercatat di dalam kitab suci Mazmur 145 ayat 20 sampai 21. Ya, Pastor bacakan sekarang, maju. Mazmur pasal 145 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Yes, senang banget ya menjadi pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, ketika rame-rame dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Dikasihi Tuhan Yesus. Ketika rame-rame dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi, ya ini peringatannya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Saudara bukan orang fasik ya. Saudara jangan menjadi fasik ya. Fasik itu menentang Tuhan, tidak percaya Tuhan. Ya, saudara tidak kan? Saudara percaya Tuhan kan? Saudara bahkan hari ini Pastor ajak kita mengasihi Tuhan kan? Mengasihi Tuhan dengan apa? Selalu memuji Tuhan. Seperti pujian tadi, meskipun badai silih berganti maupun meskipun berkat silih berganti. Karena saya melihat dalam kehidupan nyata banyak orang tahan uji saat badai datang. Tapi banyak orang tidak tahan setia kepada Tuhan saat berkat datang. Mari Bapak Ibu sekalian, firman-firman ini mengajak kita untuk selalu memuji Tuhan dalam segala hal. Seperti tercatat di dalam kitab Mazmur 145 ayat yang ke-21. Firman Tuhan di sini ingatkan kita untuk mulut selalu ucapkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya, saya bacakan ya kitab Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus. Amin. Untuk seterusnya dan untuk selama-lamanya. Saya ulangi ya.
Biarlah mulutku, mulut kita, mulut setiap orang anak Tuhan Yesus percaya Alkitab, firman Tuhan Yesus, mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan Yesus. Wow, ini keren sekali. Jadi dalam segala kondisi, mulutmu itu ada istilah berkata, harimaumu. Jangan kau ucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya menerkammu sendiri, ya. Biarkan mulut setiap kita selalu menekan ucapan syukur, puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tuhan suka dipuji. Maka saudara-saudara, jadilah anak Tuhan yang suka memuji Tuhan. Saya ulangi, Tuhan suka dipuji. Maka jadilah anak Tuhan yang suka memuji Tuhan Yesus. Amin. Amin. 2 ayat lagi. Penguatan bagi Bapak Ibu sekalian, ya, khususnya yang baru mau datang sama Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu yang yatim piatu. Yang ketiga, ibu-ibu tua janda dalam kesusahan. Tuhan juga melindungi mereka. Tuhan melindungimu. Seperti kata firman Tuhan, silakan Bapak Ibu bisa melihat di ayat Mazmur 146 ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Kitab Mazmur pasal 146 ayat yang ke-9. Ada tertulis, Tuhan menjaga orang-orang asing. Kata orang-orang asing ini saya lihat dari beberapa terjemahan. Saya menemukan satu yang bisa membantu kita menjelaskan. Kata orang asing itu adalah mereka pendatang baru. Ya, Tuhan menjaga orang-orang asing, termasuk saudara pendatang baru yang baru percaya kepadanya. Tuhan menjaga engkau. Tuhan melindungi engkau dari kecelakaan. Yang berikutnya, Tuhan menjaga anak yatim. Jadi kalau saudara yang nonton ini, berapapun umurmu, engkau yatim piatu, ditinggalkan mama papa, udah pulang ke sorga, engkau tidak seorang diri. Ini firman Tuhan buat saudara. Tuhan menjadi bapakmu, Tuhan menjadi ibumu, Tuhan menjagamu, Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anak yang tersayang. Tuhan menjagamu. Anak yatim dijaga Tuhan, dan juga janda. Janda itu ditegakkannya kembali, maksudnya hidup hari-hari tuanya tetap dipelihara oleh Tuhan seperti dia hidup berkeluarga. Tuhan tidak tinggalkan. Tetapi peringatan kembali, jalan orang fasik dibengkokkannya. Puji Tuhan, kalau Tuhan saja menjaga janda, anak yatim, pendatang baru, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Saya rindu senantiasa di Balikpapan, pelayanan gereja atau pelayanan misi, pelayanan sosial. Kita juga peduli yang namanya panti jompo, panti asuhan, termasuk jiwa-jiwa yang baru. Ya, banyak jiwa-jiwa baru datang itu sebetulnya mereka dalam keadaan hancur,
putus asa, masalah ekonomi, terlilit hutang piutang, apalagi sekarang zamannya pinjol di mana-mana, kasih kemudahan tapi akhirnya menjerat orang-orang tersebut. Kasihan. Pendatang baru itu kita perlu kuatkan mereka. Kalau di Balikpapan, ya puji Tuhan kami rindu jadi berkat. Kalau di luar Balikpapan, di gereja-gereja di luar kota, semuanya bagus-bagus. Silahkan datangi gereja itu dan mereka pasti siap melayani Bapak Ibu sekalian. Kami juga rindu ke depannya mengajak orang-orang mungkin dalam satu momen, ya, apakah di hari Sabtu ataukah setelah kebaktian Minggu, tamu-tamu datang, kita mau bersama-sama ajak untuk praktekkan firman. Firman itu untuk dipraktekkan, bukan hanya didengarkan lalu amin, mangguk-mangguk. Tidak, firman itu menjadi hidup, kita praktekkan. Apa tentang ayat ini? Saya rindu lebih banyak orang suka berbagi. Maksudnya apa? Nanti kapan waktu jika Tuhan izinkan, saya siapkan untuk bisa berkunjung ke panti asuhan. Dan nanti tamu-tamu yang datang, semisal datang kebaktian Minggu, boleh ikut. Nanti kapan waktunya, ya saya infokan. Kira-kira kalau saya buat ini, saudara-saudara yang nonton ini, apa komentarnya? Atau saudara yang berniat datang, kira-kira senang hati nggak kalau Pastor Andy ajak berkunjung ke panti jompo dan panti asuhan, atau panti jompo atau panti asuhan begitu. Saya mau tanya, ada yang suka nggak kira-kira? Ada yang senang nggak kira-kira? Tuh, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju. Puji Tuhan. Ya, kita ke sana menyapa, melayani, mendoakan, membawakan makanan gitu ya. Wah, senang sekali. Ini adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus, dan ini juga merupakan adalah ibadah yang sejati. Benarkah demikian, Pastor Randy? Benar, kata firman Tuhan pun demikian. Tercatat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ya. Ini saya perbaiki dulu, ini TikTok ini kenapa selalu ini meluncur turun kameranya nih. Ya. Kenapa dia meluncur turun ini ya? Apakah tangkainya ini yang sudah harus ganti tangkai, jadi dia meluncur turun, takutnya jatuh. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-27. Saya bacakannya. Ini keren sekali, ini jadi kesukaan kita. Ayo, tubuh Kristus, gereja Tuhan, hamba Tuhan, galakan ini. Sementara kita tahu bahwa akhir zaman kasih mulai pudar, ayo kita galakan, gaspol, ya. Kasih menyala untuk kunjungan ke panti jompo, panti asuhan. Ajak jemaat, ajak orang di sekeliling saudara. Mereka bisa melihat, merasakan, ini pelayanan. Gereja itu baik banget. Gereja tempat berkumpul orang percaya memuji Tuhan Yesus, itu luar biasa. Gereja ada yang mewah, ada yang pakai lift, ada yang panggung entertain, ada yang segala macam kemewahan. Terserahlah kalau itu memang untuk kemuliaan Tuhan ya. Tapi keren nggak kalau saudara gereja itu pergi ibadah di panti jompo, atau pergi ke panti asuhan menguatkan anak-anak yang punya masa depan yang luar biasa. Lewat kehadiran kita kasih firman, kasih doa, itu keren banget ya. Seperti firman Tuhan Yakobus 1:27. Ya, lakukan itu adalah ibadah yang sejati loh.
Yuk kita baca, saya bacakan, saudara dengar ya. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Ya, mengunjungi yatim piatu itu di matanya Tuhan kita sudah melakukan ibadah yang murni. Puji Tuhan ya. Dan juga ini keluhnya, bukan hanya yatim piatu, tetapi para janda-janda yang susah, janda-janda yang miskin, bukan janda kembang, bukan janda kaya, tapi janda-janda yang susah, janda-janda yang sakit. Alkitab mencatat janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi waktu kita menolong sesama, memperhatikan panti asuhan, panti jompo, itu sebetulnya untuk kita juga, supaya hati kita itu tetap terjaga, tidak dicemarkan oleh dunia. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat penguatan bagi setiap kita dan candu untuk Bapak Ibu sekalian, bukan hanya menjadi pendengar firman yang baik, tapi menjadi pelaku daripada firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Buat renungan sabda firman Tuhan, let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami aminkan, kami percaya Tuhan firman-Mu ya berkuasa, dan berbahagialah kami yang mau tekun melakukan dan setia sampai akhir. Amin. Saya berdoa bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang mengalami sakit di tubuhmu. Bolehkah Bapak Ibu tolong Pastor Andy, dua tanganmu tumpangkan di dada seperti ini. Baik. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu terkasih. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah tubuhmu, diberkatilah jiwamu, batinmu, hati dan pikiranmu, sembuh sehat dan menjadi candu pelaku firman Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Bapak Ibu udah didoakan, Bapak Ibu sudah menerima kesembuhan ilahi. Puji syukur, angkat tanganmu, pujilah Tuhan Yesus atas kebesarannya, atas firman-Nya yang datang kepada kita hari ini. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, saya akan memberkati air dan minyak. Bapak Ibu yang mau diberkati air dan minyaknya, silahkan dipegang seperti ini. Baik. Air dan minyak di tangan kami saat ini ya Tuhanku, saya mohon berkat daripadamu. Amin. Air dan minyak di tangan kita saat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Air minum ini
udah diberkati jadi healing water. Minyak ini sudah didoakan jadi minyak yang membawa berkat kesembuhan. Oleskan kepada orang sakit dalam nama Tuhan, dan orang sakit itu akan mendapat kesembuhan ilahi. Amin. Puji Tuhan, Pastor aus mau minum. Saudara yang aus mau minum sama-sama, silakan. Saudara merasa manfaat kasih orang lain membutuhkan, silakan kasih orang lain cuma-cuma ya, gratis ya. Karena semua pelayanan Pastor Andy adalah cuma-cuma dan gratis. Kalau ada yang manfaatkan jual produk, kirim-kirim, minta ongkir, itu oknum yang mengatasnamakan Pastor Andy untuk mencari keuntungan, dan hati-hati ada indikasi penipuan. Baik, saya minum ini berkat, jadi berkat juga buat kesehatanku dan kesehatan Bapak Ibu minumnya. Amin. Puji Tuhan, senang banget, segar banget, syukur banget Tuhan memberkati air minum ini. Tuhan memberkati pelayanan ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tepat mendekati jam 7 Wita, Pastor akhiri live streaming ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang, angkatlah dua tanganmu dan kita terima doa berkat dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, keluargamu sekalian, masuklah di hari yang baru. Masuklah di dunia nyata dan rasakan berkat-berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Terimalah berkat, kebaikan, perlindungan, firman Tuhan, kesehatan buat engkau dan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya materaikan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan Pastor ucapkan selamat masuk di hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah. Wah, Ciara baik banget. Pesta dikasih singa. Wah, dapat gift singa itu mahal sekali. Ada anak Tuhan yang baik hati, Ciara, memberkati. Makasih, bless you. Humble banget. Yeay. Terima kasih semuanya ya, saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu lagi di pelayanan berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya, tetap rendah hati, tetap setia ibadah sama Tuhan Yesus. Tuhan sertai kita sampai selama-lamanya. Dadah. Saat gelap menyelimuti langkahku, kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai kau beri damai, tak pernah kau tinggalkan aku.
aku. Hati rapuh ini kau pulihkan, dalam tangisan kau beri harapan. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Dalam hening kulihat bayangan diri. Langkahku jauh dari cahaya suci. Dosa merangkul, hati pun menjauh. Kemanakah damai yang pernah ku raih? Namun suara-Mu bagai bisikan angin, memanggil namaku di tengah tangisan. Bahwa salib-Mu masih terbuka lebar, menungguku pulang walau ku tercemar. Ya Tuhan, jamah retak di hatiku. Hanya
tak kuat berdiri sendiri, mengejar fana, lupa akan janji. Saat dunia berpaling dan menghakimi, baru ku sadari kau yang takkan pergi. Namun suaramu bagai bisikan angin, memanggil namaku di tengah tangisan. Bahwa salibmu masih terbuka lebar, menungguku pulang walau ku terjebak. Ya Tuhan, jamahlah letak di hatiku, hanya darah-Mu yang mampu memulihkan. Aku berserah, hancur di kaki-Mu, bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Kuasa kasih-Mu lebih dari kesalahanku, anugerah-Mu menghapus setiap air mataku. Kaulah pelabuhan saat badai menghantam, Engkau penyelamat yang tak pernah padam. Ya Tuhan, jamahlah letak di hatiku, hanya darah-Mu yang mampu memulihkan. Aku berserah, hancur di kaki-Mu, bawa jiwaku kembali ke dalam rumah-Mu. Bawaku pulang, pulihkan aku, Bapa. Di dalam kasih-Mu abadi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.